Xiao Ning mengepalkan tangannya dengan erat. Dia harus terus berusaha keras. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup dia dapat menyingkirkan kepasrahan untuk menyerah di bawah tekanan klan suci dan dinikahkan dengan Shen Fei. Di malam yang sunyi, Nili masih terus berlatih sambil duduk bersila. Berangsur-angsur memasuki kondisi meditasi, ranah jiwanya juga dalam keadaan sangat tenang. Mengoperasikan teknik Dewa Surgawi, energi surga dan bumi di sekitarnya mulai menyatu ke dalam tubuh Nili. Kekuatan jiwanya terus tumbuh secara konstan. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan, malam menjadi semakin sunyi. Di bawah kendali Nili, kekuatan jiwa terasa mengambang di sekitar tubuh. Otot-otot di seluruh tubuh mulai bergetar dalam ritme dan tumbuh lebih kuat, seperti tali sidar setelah dipukul. Ini adalah efek yang disebabkan oleh teknik Dewa Surgawi, mampu melatih kekuatan jiwa dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik bersamaan. Nili memutuskan untuk berhenti berlatih setelah larut malam. Dia harus rutin melakukannya sampai kekuatan jiwanya cukup kuat, jika tidak, berlatih di tengah malam akan menimbulkan efek samping. Nili mengeluarkan kristal jiwanya dan mulai menguji kekuatan jiwanya. Kini kekuatan jiwanya sudah mencapai 82 poin. Tampaknya hasil dari beberapa hari latihan ini cukup memuaskan. Terlihat dari kejauhan, ada beberapa bayangan berbicara bola-balik. Mereka adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk tetap berjaga-jaga. Tiba-tiba, ada tercium aroma aneh yang menyeruak datang, mirip semacam aroma hewan iblis. Wajah Nili menjadi waspada dan dia berdiri. Akan sangat merepotkan jika kami ini sampai diserang hewan iblis. Nili segera bergegas berjalan cepat menuju kedalaman hutan. Bab 27, serahkan padaku. Dalam jarak radius 10 meter di kedalaman hutan, berbagai jenis cabang ranting tampak berserakan di seluruh area. Aroma pesing masih tercium santer di udara dan ada juga bulu berwarna abu-abu yang tersangkut di dahannya. Panjang dari bulu-bulu ini kira-kira 2 inci. Melihat bulu-bulu ini, Nili segera mengidentifikasi bahwa itu adalah bulu dari hewan iblis beruang rubah. Siapa itu? Tiba-tiba, suara waspada terdengar. Nili melihat ke arah asal suara itu, dan sesosok tinggi muncul dari balik pepohonan. Melihat ada orang lain, Nili sedikit terkejut ternyata itu Chen Linjian. Tak lama berselang, muncul beberapa orang dari belakang Chen Linjian, 2 dari mereka adalah bawahan Chen Linjian, dan salah satu dari mereka ternyata Shen Yue. Kenapa kamu berada di sini? Chen Linjian memandang ke arah Nili dan bertanya. Ketika aku tadi sedang berlatih, aku mencium aroma pesing di udara dan mengikutinya sampai ke sini. Kata Nili sambil menyapu pandangannya antara Chen Linjian dan Shen Yue. Chen Linjian dan Shen Yue hanya akrab satu sama lain dan bukan kelompok. Jika tidak, Chen Linjian tidak akan mungkin tega membunuh begitu banyak anggota klan suci di kehidupan sebelumnya. Shen Yue dengan dingin menatap Nili, tatapan suramnya dipenuhi dengan kegelapan. Bau aneh. Mengapa mereka tidak menciumnya sebelumnya? Ketika 2 bawahanku patroli, mereka menemukan tempat ini sehingga Shen Yue dan aku datang bersama untuk melihatnya. Kata Chen Linjian, hubungan antara dirinya saat ini dan Shen Yue masih cukup baik. Keduanya adalah keturunan langsung dari 2 klan besar, sehingga mereka berdua mempertahankan hubungan yang jelas di permukaan. Shen Yue dengan dingin berkata, sendirian di sini di tengah malam ini, kau mungkin menyembunyikan rencana tersembunyi. Shen Yue tidak sabar untuk segera menuangkan semua air kotor pada Nili. Nili terlalu malas untuk berdebat. Kata-kata spekulatif semacam ini, apalagi tidak didasari bukti pendukung, berharap Chen Linjian akan mempercayainya. Chen Linjian hanya memandang Shen Yue, lalu kembali menatap Nili. Dia telah mendengar tentang konflik antara Shen Yue dan Nili. Seseorang dengan latar belakang ala kadarnya seperti Nili mengapa begitu berani menantang klan suci, apakah dia sangat percaya diri atau memang dia tidak tahu sama sekali siapa yang dihadapinya. Sarang hewan iblis ini sudah lama terlantar. Shen Yue melirik ke sekeliling area. Setelah Nili datang juga ke sini, dia jadi begitu malas untuk berdiam lebih lama. Karena tujuan perjalanan ini adalah keruntuhan kota anggrek kuno, di sana ia akan memiliki banyak kesempatan untuk bentrok dengan Nili. Tidak ada gunanya berbicara banyak omong kosong dengan Nili di sini. Sarang binatang iblis ini memang sudah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Kata Chen Linjian mengangguk sambil melihat ranting-ranting yang berserakan di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memperhatikan sesuatu. Dia berbalik ke arah Nili dan bertanya, bagaimana menurutmu? Karena pengetahuan Nili masih cukup luas. Di sisi dahan ini, ada terdapat bulu-bulu yang tersangkut. Juga dengan bagaimana bentuk sarangnya ditumpuk, menurut penilaianku, itu seharusnya milik hewan buas yang disebut beruang rubah. Ukuran beruang rubah tidak terlalu besar, yang dewasa memiliki tinggi 1 meter dan ukuran yang 2 meter adalah induknya, sudah pasti yang sangat kuat. Sarang ini sangat lega, jadi seharusnya ini didiami oleh beberapa ekor beruang rubah yang tinggal di sini. Nili menganalisis. Mendengar pencerahan Nili, baik itu Chen Linjian dan 2 bawahan di belakangnya, mereka semua melihat Nili tercengang. Dengan sumber analisa yang begitu sedikit, Nili benar-benar mampu menganalisis hewan iblis macam apa yang pernah tinggal di sini. Ini terlalu menakutkan. Lagi pula, di pegunungan Set Ancestral, ada paling tidak puluhan bahkan ratusan spesies hewan di sekitar sini. Tampaknya keputusan untuk membawa Nili ke sini sudah benar, pikir Chen Linjian. Dengan informasi yang begitu sedikit dan kau sudah menyimpulkan bahwa ini dulunya adalah sarang beruang rubah. Bukankah itu terlalu mengada-ada? Shen Yue membantah di satu sisi. Selama itu adalah kata-kata nilai, dia akan selalu menentangnya. Teruskan pembahasanmu. Chen Linjian tidak peduli dengan bantahan Shen Yue. Dia tampak serius mendengarkan Nili. Shen Yue hanya membuka mulutnya dengan perasaan tidak puas tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia dan Chen Linjian adalah keturunan langsung dari klan besar, ada 7 keturunan langsung di klan suci yang seusia dengannya. Dan Shen Yue tidak masuk hitungan. Jika nanti dia bisa menikahi Ye Ziyun, barulah posisinya di klan suci akan naik, menjadi salah satu kandidat untuk patriark berikutnya. Chen Linjian tidak sama dengan Shen Yue, sejak kelahirannya, Chen Linjian telah dipersiapkan untuk menjadi patriark klan ilahi periode berikutnya dan bakatnya memang luar biasa. Karena itu, Shen Yue tidak berani memaksakan hubungan mereka.
Nili benar-benar tidak menganggap keberadaan Shen Yue di sana dan melanjutkan, umumnya, beruang rubah dewasa adalah hewan iblis peringkat perak. Berdasarkan kebiasaan hidup beruang rubah, 3/5 dari waktu beruang rubah setiap tahun mereka habiskan untuk berhibernasi di dalam gua mereka, menghabiskan musim dingin dengan tidur bergulung saat pegunungan Set. Ancestral sedang berada pada titik terdingin. Hanya di awal musim panas, mereka kemudian akan keluar dari gua untuk berburu di hutan. Apakah ini artinya bahwa musim panas pada tahun ini sudah tiba? Tanya Chen Linjian heran. Benar, Nili menganggukkan kepalanya, udara di daerah ini membawa aroma pesing. Jika ini sisa-sisa dari tahun lalu, setelah lama diterpa angin dan hujan, aromanya pasti sudah lama hilang. Beruang rubah sangat sadar akan daerah mereka, dengan cara menandai mereka dengan air seni. Aku rasa mereka akan segera muncul. Nili berpikir dengan hati-hati dan hanya melalui pengamatan yang cermat dia dapat memperoleh begitu banyak informasi, yang menyebabkan Chen Linjian mengaguminya. Dia memandang Nili dengan cara berbeda. Nili hanyalah ensiklopedia hewan iblis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Chen Linjian, dia mulai mencari perhatian Nili. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, malam ini juga. Indera penciuman beruang rubah sangat sensitif, jika beruang rubah mengetahui bahwa seseorang telah menginvasi daerah mereka, aku khawatir mereka akan menyerang kita habis-habisan. Meskipun kita memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh kelompok beruang rubah ini, tidak dapat dihindari bahwa kita juga akan menerima konsekuensinya. Tujuan kita adalah reruntuhan kota anggrek kuno. Nili mengenang, dalam kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun menyebutkan bahwa dalam perjalanan mereka ke reruntuhan kota anggrek kuno, mereka pernah diserang oleh beruang rubah, yang menewaskan beberapa orang. Ini membuat Nili semakin yakin bahwa daerah ini berbahaya. Chen Linjian mencoba menimbang perkataan Nili dalam pikirannya sejenak dan berkata, oke, kita akan pergi malam ini. Tuan Muda Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Karena tempat ini kosong, beruang rubah tidak akan muncul. Akan lebih berbahaya untuk bepergian di malam hari. Kita harus menunggu sampai fajar sebelum bepergian. Shen Yue segera membantah. Nili merentangkan kedua tangannya. Tetap pergi atau tidak adalah keputusan Chen Linjian. Bagaimanapun, itu tidak akan berdampak ancaman baginya. Pergi. Chen Linjian dengan tegas memutuskan. Tanpa pertanyaan, ia memilih untuk lebih percaya pada penilaian Nili. Chen Linjian adalah orang bijak, dia tahu siapa yang harus dipercaya dan siapa yang tidak. Setelah kembali ke kamp, Chen Linjian mengumpulkan semua orang yang masih setengah sadar bangun dari mimpi beberapa saat sebelumnya. Tuan Muda Chen, apa yang terjadi? Ya, mengapa kamu membuat kami melakukan perjalanan dalam gelap? Semua orang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Tidak apa-apa, dengarkan saja aba-abaku, kata Chen Linjian dengan tegas. Mengabaikan bujukan orang lain, dia memimpin rombongan itu menuju pintu keluar hutan. Nili masih bersama dengan Ye Ziyun dan meskipun Ye Ziyun juga sedikit bingung, dia tidak bertanya apa-apa. Setelah rombongan mereka baru saja keluar dari hutan, mereka merasakan getaran bumi dan raungan beruang rubah yang terdengar dari dalam hutan. Seketika, semua orang mengerti apa yang terjadi. Tuan Muda Chen memang bijak. Untunglah Tuan Muda Chen membawa kita keluar, jika tidak, kita pasti akan bertarung dengan beruang rubah itu. Semua orang memuji Chen Linjian. Namun, Chen Linjian jelas tahu persis bahwa itu mestinya pujian untuk Nili. Jika bukan karena mengikuti saran Nili, mereka pasti akan diserang oleh beruang rubah. Meskipun mereka bisa menang melawan beruang rubah itu, tidak bisa dihindari bahwa akan ada juga korban berjatuhan. Dalam hati Chen Linjian, sudah penuh dengan kekaguman terhadap Nili. Sejak muda, dia selalu menjadi pemimpin yang sangat baik di antara teman-temannya. Namun, untuk pertama kalinya, ia harus mengakui bahwa pengetahuannya masih jauh di bawah Nili. Orang harus tahu bahwa umur Nili masih lebih muda darinya beberapa tahun. Alhasil, Shen Yue merasa makin tertekan. Dia tidak pernah berpikir bahwa perkiraan Nili benar-benar terjadi dan beruang rubah benar-benar muncul. Setelah beberapa konfrontasi dengan Nili, dia masih merasa berada di bawah Nili. Ini membuat kebencian di hatinya semakin menggunung pada Nili. Untungnya, tetua urusan utama mengirim 3 pakar peringkat perak untuk mengikuti dari belakang. Tatapan Shen Yue jadi suram. Setelah Nili terpisah dari rombongan, maka dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Nili. Nili diam-diam berjalan di belakang rombongan bersama dengan Ye Ziyun. Dia menoleh ke belakang dan mulutnya mengungkapkan cibiran, dia sangat sadar bahwa ada beberapa orang yang sedang mengikuti mereka di belakang. Melihat gerak-gerik Shen Yue yang gelisah, Nili bisa menebak bahwa beberapa pengikut di belakang pasti dari klan suci. Mereka mungkin menunggu kesempatan untuk bisa menyentuh Nili. Ye Ziyun dan yang lainnya masih tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Namun, semua ini tidak bisa lepas dari pantauan Nili. Jika dia diikuti oleh beberapa peringkat perak dan tidak dapat menyadarinya, maka dia akan hidup dengan sia-sia. 1, 2, 3. 3 peringkat perak. Nili berjalan dengan tenang. Fajar mulai menyingsing. Chen Linjian perlahan berjalan ke sisi Nili, memandang Nili dan berkata, ini semua berkat intuisimu bro Nili, kalau tidak kita pasti akan diserang oleh beruang rubah itu. Meskipun kita tidak akan dimusnahkan oleh mereka, tapi kita juga tidak akan bisa menghindari jatuh korban. Aku, Chen Linjian berutang budi padamu. Sebab jika sampai ada korban di hari pertama, maka moral tim akan sangat terpengaruh. Mendengar ucapan terima kasih dari Chen Linjian, Ye Ziyun memandang Nili heran. Dia tidak menduga bahwa ternyata Nili lah yang mengawasi beruang rubah. Tuan Muda Chen terlalu baik. Nili dengan tenang berkata tanpa sedikit pun arogansi. Chen Linjian sedikit mengangguk. Sejak kenal dengan Nili, ia menyadari bahwa Nili cukup mumpuni. Melihat ketenangan Nili menerima pujian itu, dia lebih dalam lagi mengagumi Nili. Nili merendahkan suaranya dan berbisik pada Chen, Tuan Muda Chen, kita sedang diikuti. Mendengar bisikan Nili barusan, Chen Linjian terkejut. Dia menoleh untuk melihat hutan di belakang. Jangan lihat, ada 3 peringkat perak. Aku tidak tahu siapa yang mengirim mereka, kata Nili cepat. Chen Linjian dengan cepat menarik kembali pandangannya, berpura-pura tenang, lalu bertanya, apa motif mereka?
Chen Linjian mengerutkan kening, dia merasa tidak menyinggung siapapun di kota Glory. Mereka mungkin dari Serikat Kegelapan, kata Nili. Meskipun dapat menentukan bahwa ketiganya berasal dari klan suci, Nili masih mengatakan bahwa ketiga orang peringkat perak itu berasal dari Serikat Kegelapan. Setelah mendengar kata-kata Nili, mata Chen Linjian bersinar dingin. Serikat Kegelapan terkenal di kota Glory karena mereka adalah organisasi rahasia yang diciptakan oleh para penjahat. Serikat Kegelapan umumnya tidak berani muncul di terang-terangan sehingga mereka melakukan semua jenis kejahatan secara diam-diam dan merupakan musuh bersama semua klan di kota Glory. Kamu bisa menyerahkan masalah ini padaku. Chen Linjian menepuk pundak Nili dan berjalan ke depan.